قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال متكلم, artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang balud, yang kalu itu ya bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam adanya. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Al-Quran dengan khusyuk dan dengan hormat dan dengan ta'zim, dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa sedikit demi sedikit mengenal sifat-sifatnya Allah, agar kita kenal kepada siapa yang memberi kita nikmat, agar kenal kepada siapa yang kita sembah siang dan malam, supaya kita patuh lawan yang kita sembah siang lawan malam, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dekat dengan Allah, maka seluruh apapun yang kita hendaki pun parak lawan kita. Tapi seandainya kita jauh lawan Allah, kita kada kenal dengan Allah, maka semuanya yang kebaikan dunia dan akhirat pun akan menjauh daripada kehidupan kita. Mudahan kita bertahan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mutakallimun ini alhamdulillah kita sudah di akhir daripada sifat 20. Mutakallimun ini yang ke-20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Mutakallimun, sifat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tuh banyak. Kadada yang kawa menghitung sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi amun yang kita tahu yang 20 ini, lawan kita tahu pepalingannya, maka di dalam kitab sifat 20 ini sebenarnya ada 50 sifat. 20 ini yang wajib kita ketahui, 20 pulang lelawanannya, berarti berapa dah? 40. Sebuting yang jaiz, yang wajib, yang mustahil itu 40, yang jaiz sebuting jadi 41. Yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang mustahil bagi Rasul itu ada 4. Berarti berapa? 8. 41 ditambah 8, 49. Tambah sebuting lagi yang jaiz bagi Rasul, maka pas 50. Maka ini yang di kitab ini, di kitab sifat 20 ini sebenarnya ada 50 pembahasan. Ini kita di ujung daripada yang ke-20. Selajur yang ke-40. Kenapa? Karena kita memandilkan yang wajib bagi Allah mutakallim dan yang mustahil bagi Allah yaitu qalu atau bisu. Ya Allah, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ini berataanlah, dan ini harus diulang-ulang terus. Ada mau pang belajar tunggal butingan kena wujud belajar timbul kamu takalim menjahadir pulang. Ada mau harusnya ada aja sudah streamingnya, ada aja belajar pulang mulai wujud ada tak. Karena insya Allah kita ulang bahasa pulang karena ini penting benar. Mutakallimun artinya yang berkata-kata, tapi yang 50 itu berataan 50 sifat, 50 yang harus kita ketahui, 20 sifat wajib yang harus kita ketahui. Sebenarnya sifat Allah Ta'ala ini banyak, disimpulkan 2, yaitu al-ittisafu bil kamalat wa tanazzuh anin naqais. Itu kesimpulannya.
Yang banyak daripada sifat Allah yang kita kada ketahui, yang wajibnya 20. Sebenarnya sifat Allah Ta'ala itu banyak. Kesimpulan daripada banyak itu adalah al-ittisaf. Allah Ta'ala itu bersifat bersifat al-ittisafu fi jami'il kamalat, seluruh kesempurnaan. Apapun yang berhubungan dengan kesempurnaan itu pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang berhubungan dengan kesempurnaan. Imbah tu pulang apa yang nomor dua? Yang nomor dua tanazzuh. Allah Ta'ala maha suci anin naqais, daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala maha sempurna dan Allah Ta'ala maha suci daripada yang sedikit pun kekurangan kededa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang itu adalah kita hamba. Jadi kededa yang istilah sempurna itu kededa. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kesempurnaan. Nah itu. Jadi banyak sebenarnya sifat Allah, tapi kita dianjurkan amunnya kita paham yang 20 ini cukup mewakili kita mengetahui sifat-sifat Allah yang banyak itu. Karena terkandung berataan itu ada di sifat 20. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ke-20, yang terakhir nih, apa jar? Mutakallim. Allah Ta'ala berkata-kata, maka mustahil kalau bahasa Betawi, kalau itulah ya bahasanya adalah bisu. Kita aja tuh kada hendak bisu. Ayo siapa angkat tangan sangat, siapa yang hendak bisu di sini? Siapa yang hendak bisu? Ada yang hendak bisunya kalau lah. Kayak apa itu? Amun jadi dinisbahkan kepada Allah mustahil. Tapi terkadang perkataan daripada hamba, gawian daripada hamba seakan-akan inya menyambat Allah Ta'ala tuh kada mendengar. Kebanyakan hamba tuh nang kayak itu doanya kah kada dikabulakan? Napa nih jar Allah Ta'ala kada mengabulkan doa unda jar? Seakan-akan inya menyambat Allah Ta'ala tuh kada mendengar doanya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita kaum malakan lah insyaallah lah. Nah itu sudah kita bahas semalam. Perkataan Allah Ta'ala tuh kadada bersuara dan kadada berhuruf. Itu sudah di semalam pembahasan masalah kalam itu kita pembahasannya panjang lebar. Ya. Artinya berkata-kata maka mustahil yang kalu atau bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, nah ini, maka patut bagi orang yang mengetikatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata-kata, sudah yakin nih dalam hati, sudah mantap nih dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata-kata, etikat kita sudah kuat sudah, maka apa yang seyogianya yang harus kita lakukan? Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Sebelum kita membahas masalah sedikit demi sedikit membahas masalah Al-Qur'an. Sebenarnya ketika orang itu memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha yang berkata-kata, kada ada huruf, kada ada suara, karena amunnya suara itu makhluk, amunnya huruf itu makhluk, Allah Ta'ala kada nang demito. Bagi orang yang sudah meyakini Allah Ta'ala itu berkata-kata, imbah to pulang perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu yang sudah dinampakkan di dalam Al-Qur'an, maka sebelum inya hendak memperbanyak membaca Al-Qur'an, jar ulama ada dua. Yang pertama adalah mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa garang? Karena yang ada di kalamullah, mun kita percaya bahwasanya Allah itu berkata-kata, kada mungkin kata-katanya itu kada menyuruh sesuatu. Ya kalau lah kata-kata Allah itu nah
Yang kadada berhuruf nang kadada berlafaz itu nah, yang di azal sana Allah taala berkata-kata. Pasti ketika Allah itu berkata-kata dihaluskan maknanya, berarti Allah hendak sesuatu kepada makhluk. Apa yang dihendaki oleh Allah? Yang pertama itu tercantum di dalam Al-Quran. Kenapa? Mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita nih nah, seorang hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya menyembah Allah. Kenapa jadi menyembah Allah? Karena aku yakin bahwasanya Allah itu berkata-kata, Allah Ta'ala itu mutakallimun. Sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama jar ulama, ketika kita hendak mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang paling utama yaitu adalah menuntut ilmu. Hendak sembahyang harus tahu ilmunya. Biar tunggang balikan kita sembahyang tapi kada tahu daun ilmu di mapa. Biar kita puasa seharian setahunan puasa aja tapi kada be ilmu di mapa. Amunnya kita yakin mengetikatkan Allah Ta'ala itu berkata-kata, maka patuhi kata-kata Allah. Kenapa kata-kata Allah itu tercantum di dalam Al-Quran sudah. Tercantum di dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala wahyukan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi yang Allah taala utus utusan sidin, yaitu baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang disuruh oleh baginda Muhammad itu pun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad yang paling paham lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kerjakan taat. Yang dimaksud dengan taat sini adalah jar ulama beribadah. Yang paling utama di antara taat dan ibadah itu adalah yang pertama adalah menuntut ilmu. Ya Allah, mudahan kita istiqomah insyaallah menuntut ilmu, insyaallah lah. Menuntut ilmu agama itu penting benar, jangan diremehkan. Lalu ulama menyimpulkan pulang ilmu yang disuruh tuntut ini napa? 3. Ilmu yang disuruh tuntut ini 3. Jangan dihawayakan. Hawa itu jauh. Di mana Hawaii? Bertahu jauh di mana Hawaii itu, saya yang tahu. Di mana saya Hawaii itu saya? Tengah lautan. Nah, tahu ibadataan di tengah lautan saya. Di Amerika kah? Nggak, Amerika aja. Jangan dihawayakan. Apabila sudah mengetahui kita mengetikatkan Allah Ta'ala itu mutakallimun, Allah Ta'ala itu berkata-kata, pasti kata-kata itu ada suruhan gasan hambanya, gasan apa garang kembali kepada hambanya juga kebaikan. Yang paling utama jar ulama, yang paling utama di antara ketaatan dan ibadah itu, yang paling utama menuntut ilmu. 3. Ini jangan dihawayakan nah. Jangan tulak ke Hawaii aja. Ini jangan dihawayakan yang ini, yang 3 nih nah. Kenapa? Ilmu tauhid wajib fardu ain. Siapa yang wani mahawayakan ini? Nah, mahawayakan belajar sifat 20. Kada boleh, haram hukumnya. Karena fardu ain. Fardu ain. Dihawayakan. Bahkan amunnya mahawayakan tak keluar di montongnya tuh dalam Sulumut Taufik tuh. Bapak juga udah belajar aja. Padahal ini fardu ain keseninya nih. Kenapa hukumnya murtad? Nah, apalagi selain tauhid, nih tauhid ini supaya penghubung kita lawan Allah, nih hubungan kita bagus lawan Allah. Supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kada mungkin orang itu mendapatkan hakikat keikhlasan kecuali inya itu masuk ke dalam nih lautan tauhid. Belajar tauhid. Hendak mahabbah kepada Allah, tauhid. Hendak ma'rifat kepada Allah, tauhid. Hendak napa pulang? Hendak musyahadah lawan Allah, tauhid. Hendak muraqabah lawan Allah, tauhid. Hendak ikhlas beribadah, tauhid. Jangan dihawayakan.
Seuyuh-uyuhnya lah kita beribadah, seuyuhnya kita becari dunia, seuyuh-uyuhnya kita begawi, jangan ditinggalkan namunnya ada majelis di sana dibacakan ilmu tauhid. Di manakah mun ada datangi munnya belajar tauhid, kenapa garang fardu ain gasan unda? Fardu ain, ya ka fardu kifayah. Fardu kifayah kayak ilmu nahu. Fardu kifayah. Aja si Tufian kan hendak belajar ilmu nahu kada apa-apa juga. Tapi ini masalahnya napa garang mengenal yang menciptakan diri kita nih nah. Mengenal pulang orang yang memberi nikmat segala-galanya gasan kita nih nah. Itu singkatnya. Yang pertama, apabila kita hendak mengetikatkan bujur di dalam hati kita Allah bersifat mutakallim, yang pertama kerjakan taat karena itu disuruh oleh Allah di dalam kitab di dalam Al-Qur'an. Taat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Dan yang paling utama daripada taat, yang pertama daripada taat, banyak kalaulah taat tuh kalaulah, tapi yang paling utama itu adalah menuntut ilmu. Yang kedua, ilmu yang difarduainkan. Napa? Fikih. Jangan dihawayakan fikih. Belajar napa? Rukun sembahyang 13. Ada yang 17, ada yang 21. Jangan dihawayakan. Biar sampai ngantuk ada apa juga. Pahala tuh dapat pang. Tapi yang punya paham belum tentu pang lagi paham lah. Memang ngantuk. Amunnya paham pas mengantuk halak bener orang neta. Pas ngantuk pipa timbul paham. Bang ini hebat benar. Ada ya bukan santri rencak nanti itu di kelas minang ngantuk aja. Soalnya yang satu. Kan. Ya kudratullah kayak itu kayak Pak. Ada juga temimpi udah malam tadi jarannya temimpi soal keguruan tuh temimpi. Oh hebatnya. Jangan dihawayakan. Ilmu tauhid jangan dihawayakan. Resapi bujur-bujur dengarakan bujur-bujur. Belajar bujur-bujur, mulai wujud sampai mutakallim. Apa pulang pepalingannya? Mulai Adam sampai bisu. Sampai ke dedak sampai bisu. Ini itu pulang sifat yang jais bagi Allah kita ada pulang belajar. Karena yang wajib gasan Rasul ada 4, yang mustahil 4, yang jais berataan itu 50. Napa pulang? Tauhid, fikih, yang terakhir ilmu tasawuf. Ini di kampung alhamdulillah ada berataannya di fardu, tinggal datanginya aja lagi. Fikihnya ada, tasawufnya bahambur, tauhidnya malam dinipang. Belajar sifat 20. Jangan dihawayakan fardu ain. Amunnya uyuh satu umat, uyuh datangi. Kalau pina kena satu masalah yang kita hadir di majelis sini nah. Satu masalah sekalinya gara-gara satu masalah itu ibadah kita itu baik di hadapan Allah sampai kita mati. Sekalinya kada hadir malam ini. Sekalinya jakanya inya hadir. Jakanya inya hadir, ibadahnya diterima Allah sampai inya meninggal dunia. Pas inya kada hadir, sekalinya karena inya kada hadir menyebabkan amal ibadahnya itu hancur karena sampai meninggal dunia. Makanya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf dianjurkan istiqomah. Ya Allah mudahan kita diberikan istiqomah insyaallah lah. Tapi ngarannya irthun Nabi Muhammad, ilmu baginda Muhammad itu larang orang-orangnya aja nang kau masuk ke majelis. Adanya murah jadi siapa murah? Jadi siapa murah? Yang murah itu maksiat 100 juta murah. Masuk jar ke situ, masuk ke mana ke Berengai apakah ngarannya itu? Jangan sekali kartisnya 500 juta murah. Ada sebanding. Seandainya harganya pun itu bumi dan seisi-isinya harganya. Kenapa garang? Karena kada dipandang oleh Allah. Setumat di sini nah. Sedetik di sini lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berilmu,
Seandainya dibukakan Allah Subhanahu wa taala, oma beting kaong datang. Kenapa garang? Ini kita mengaji apa garang? Mengaji sifatnya Allah. 3. Fikih, tasawuf, lawan tauhid, jangan ditinggalkan. Ngaji, bujur-bujur mengaji. La ilah itu yang pertama, mengerjakan taat kepada Allah bagi orang yang sudah inya ma'amalkan mutakallim, amunnya adabnya orang meyakini, mengetikatkan Allah itu maha berkata-kata, yang pertama inya akan mengerjakan taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jar ulama, amun inya bujur inya itu meyakini Allah itu berkata-kata, napa jar ulama, maka inya akan berusaha keras untuk ikhlas di dalam taat yang pertama tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat lillah ini amun kawa jadi akan wafak. Ini ulah wafak lillah. Mulai umur balik atau mulai ditiup ruh di dalam jiwa kita sampai ke mati, cari lillah ninin. Jangan sampai kita kada terdapat lawan lillah ninin. Lillah ini yang ngalih benar. Lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita mati kecuali kita sudah mendapatkan tetal hamba Allah yang lillah. Cari lillah ninin. Ulah wafak jalan, engkau ulah utas lam ha. Jadi punya hendak beramal melati utas dulu lillah. Nyakadnya lillah nang itu. Penglah hati kita tuh nang bujur-bujur ikhlas karena Allah. Hah? Ini nah umur berapa ada? Orang-orang soleh itu nalah semakin ingat umurnya semakin tambah. Hah? Berapa umurnya? Yang dicarinya sebutin aja di dalam hidup nih. Nah ingatakan nih nah, yang kita cari di dalam hidup ini cuma sebutin, yaitu lillah. Sembahyang lillah, beribadah lillah, makan lillah, berdiri lillah, bepandir lillah. Hah? Tegeretek hati apa lawan hamba Allah lillah. Pikiran lillah, berkhidmah lillah, bergerak lillah, berdiam lillah, puasa lillah. Kenapa lagi? Hidup dan mati lillah. Coba dilihatlah bagusnya Allah Ta'ala tilah. Kul inna salati. Yang paling pertama ya Allah Ta'ala, hubungan yang paling kuat itu adalah sembahyang. Makanya Al-Imam Syafi'i ma'andak di setiap niatnya itu apa? Hah? Usalli fardha lillah. Hah? Apa pulang? Nawaitu shauma gadin lillah. Akhirnya toh. Napa pulang? Hah? Mengeluarkan zakat lillah. Napa pulang? Nawaitul hajja wa ahlu lillah. Supaya tarassakh, memaklumatakan terus makna lillah itu di dalam kehidupan. Maklumatakan terus. Jangan dianggap hawaii itu lillah nito. Kenapa jadi Imam Syafi'i menyuruh nito na lillah bujur pang sunnah, tapi dianjurkan supaya pegerang memaklumatkan lillah di dalam hidup. Ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pas untuk memaknai makna ikhlas supaya kita masuk ke dalam ranah ikhlas dengan nyaman. Yang pertama dan yang paling utama, dan kedada yang keduanya, yang nyaman ini aja nah. Kenapa? Memandang kebaikan Allah. Biasanya orang tua umumnya sudah baik lawan seorang biar kada diupah ada bapaknya, baik lawan seorang sudah. Yang lelah. Jadi di apa caranya jar? Caranya tuh ketika kita mulai Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini sembahyangnya. Sembahyang berataan kebaikan Allah. Allah yang baik, kau menolongi aku beribadah. Nih, tadi pian mulai mana? Mulai rumah, berkendaraan selamat sampai ke sini kau sembahyang tasbih, guguran dosa berataan, dosa-dosa berataan guguran namanya kita sembahyang tasbih itu. Kenapa? Adanya harat undak ada kebaikan Allah yang bagus. Jadi pandangan tuh kebaikan Allah Ta'ala aja. Mata kau melihat nih pandangan, nih kau melihat nah kebaikan Allah.
kau berduduk, kau bersilaturahmi, kau belajaran, kau berpandir, kau mendengarkan, coba kada mendengar. Napa nih kebaikan Allah? Pandang kebaikan Allah terus. Kebaikan Allah, kebaikan Allah, kebaikan Allah, kebaikan Allah. Duit adakah di rumah? Seorang kayak yang hebat begawi, kada, kebaikan Allah memberi rezeki. Makan pulang nah saya makan. Hah? Bismillah ya, makanya dianjurkan bismillah batu alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Lillah itu dimaklumatakan terus setiap hari supaya tarasak, supaya mendarah daging lillah. Latilah antara bagusnya pulang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati, di antara hidup lawan mati ini yang paling bagus tuh sembahyang lawan ibadah. Kadada yang Allah Ta'ala katakan yang lain, kadada lagi sudah tijarah, kadada napa? Qul inna salati wa nusuki, sembahyang, beribadah, hidup dan mati. Itu aja. Napa ya Allah Ta'ala? Lillah. La syarikalah. Tambahi Allah Ta'ala pulang. Kadada sekutu bagi Allah. Kebaikan Allah, makanlah. Kawa menaguk, kawa berasa sampai ke lambung, kalau pang berdiam kada tak keluar pulang kena supaya menyadapin racun tak keluar. Kebaikan Allah. Baik benar. Itu hendak dibandingkan lawan kebaikan orang lah. Dada kebaikan orang adalah sebaik-baiknya orang lawan kita. Pandang kebaikan Allah, tapi tetap berterima kasih lawan inya montong. Kebaikan Allah. Yang amunnya kita percaya lawan kita mengetikatkan mutakallim nih. Allah menyuruh kita ikhlas. Nah, ulun bertakun pulang ini. Amunnya kita sudah tahu itulah kebaikan Allah Ta'ala tarus nih saban hari ini. Nah. Mulai bangun guring, siapa yang membangunakan? Siapa yang membangunakan Saref? Ulun juai guru aja maandak anu nih, maandak apa ngaran jam alarm. Dan nyapa Allah yang membangun, coba kada dibangunakan Allah lagi. Apa kabar? Batu pulang kawan nukar nasi kuning pulangan. Barang iwaknya apakah kalau sama iwak? Alhamdulillah pulangna lillah, alhamdulillah kawa makan pulangan. Batu pulang kawa minum pulang. Batu guring pulang. Nah, siapa yang mengguringakan? Inya mantok malam tadi landung guring. Siapa yang mengguringakan? Siapa yang membangunakan pulang? Itu amun kita ingat kebaikan Allah, kau menyupir, kebaikan Allah, kau makan, kebaikan Allah, kau berpandir, kebaikan Allah, kau membantu orang, kebaikan Allah, lain kebaikan unda kada. Aku kau berbuat baik lawan orang lain bersedekah, kebaikan Allah yang mula yang memberi aku taufik, kau berbuat baik. Itu amunnya baik. Allah baik, Allah baik. Ulun bertakun sebuting. Kira-kira kita hendak minta lawan Allah supan galolah karena baik benar Allah Ta'ala tu lawan unda. Makna ikhlas masuk akan pulang di situ. Amunnya sudah supan lawan Allah, inya minta lawan Allah aja supan, di mapa minta lawan manusia. Minta surga supan lawan Allah, minta neraka supan lawan Allah. Bebuan para aulia Allah tuh supan hal haya kepada Allah. Kadang naon supan sudah minta lawan Allah, napa baik benar Allah Ta'ala lawan aku sudah. Tuh masih aja minta dunia. Itu kita kada apa-apa, kada jadi masalah, minta aja lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amun orang itu sudah bersifat haya lawan Allah, nih hakikat ikhlas. Kenapa? Minta lawan Allah aja kada hendak lagi sudahinya. Yang inya hendak Allahnya kada hendak minta yang diberi Allah Ta'ala lagi sudah. Itu pang hakikat ikhlas. Kenapa ulun mencontohkan dahulu tuh? Misal, La ilaha illallah. Masykur kam sugih misalnya kurai. Jadi bos misalnya, jadi bos. Lalu karyawannya ini setiap karyawan diberi setiap harinya apa? 100 juta. Setiap hari bonus. Bonusnya mobil tukarakan masykur, berataan, Ferrari berataan. Ada malang-alang lagi dah menyambat. Rumah ditukarakannya sehektar ganalnya kurai, seikung orang. Bini dibiniakan masykur yang belum. Yang sudah bang tambahinya lagi. Ini saking baiknya nih sudah masykurnya nih. Baik benar kalau lah gajinya begawi lawan masykur sebulan 5 juta aja. Jadi masykur nah, ikam punya begawi lawan aku, tapi kamu sudah kubari fasilitas ini berataan, hadiah berataan setiap hari kubari 100 juta, tapi kamu begawi aku 5 juta. Kira-kira itulah amunnya sudah tahu kebaikan masykur nangka itu, hendak meminta 5 juta tuh supan kah kada kah? Supan kalau lah. Di mana muha? Ini 100 juta sebenarnya hari ini amunnya sebulan berapa saya?
Berapa saya? 3 M? 5 juta itu ke kenapa? Supan. Ini berapa M nah sudah saban hari nafas, jakanya setiap hari ini kita bayar 1.000 aja 1.000 aja nah detak jantung itu ada sekitar 80.000. Amunnya 1.000 aja senafas. Berapa toh saya? 100 kali 80.000 berapa? Berapa Pak? Banyak aja kalau lah. Banyak benar. Itu amunnya 1.000. Takut di dokter itu berapa? Itu punya 1.000, punya 10.000 belum, punya 100.000 belum. Oh berarti larang benar, berarti sugih benar. Kenapa jadi amunnya beribadah masih meminta-minta lawan Allah? Minta sugih supaya macam-macam Nah amunnya kita sudah tahu bahwasanya Allah bersifat mutakallim, kita supan. Kenapa garang? Karena Allah di dalam Al-Quran berkata-kata Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Malillah ini nak kita carilah. Jadi jangan tadi ulah wafak lillah itu ulah wafak. Ulah utas. Pokoknya amunnya beribadah ingatakan lam ha. Amunnya guru muas napa sih amunnya kita menuntut ilmu dapat ilmu napa wafaknya fa ka ya pakai, tapi pakai itu pulang harus napa lam ha lillah. Nah nita ulah wafak saya ultas tuh nah, tapi jangan dibawa ke WC atau lam ha. Oh apa maksudnya nih? Lillah, bersedekah lillah, berkhidmah lillah, sembahyang lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Mudahan kau mengamalkan kita ikhlas ini insyaallah lah. Nah imbahnya itu pulang napa yang ketiga. Nah ini maka patut bagi mukmin mu'taqid amun yang sudah tahu nangka itu ayo baca ayat Al-Quran apa garang yang dihendaki oleh Allah kada sekedar taat-taatnya apa toh apa taat yang disuruh oleh Allah. Taatnya tadilah dilandasi pulang dengan keikhlasan. Salah satunya suruhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suruhan Allah bersalawat kepada baginda kita Muhammad. Itu salah satu suruhan Allah di dalam. Nah maka gawi taatnya itu berusaha untuk Bapak aja Rasulullah jangan baca salawat supaya nyaman hidup ya. Aduh usah minta Allah Ta'ala nyaman akan. Mbak sudah nyaman kalau lah. Orang yang kada nyaman hidupnya, inya yang maulah kada nyaman. Seandainya paham lawan Allah, kada nyaman. Orang yang paling kada nyaman di seluruh dunia hidupnya, tapi inya kenal lawan Allah, maka orang itu akan mendapatkan orang yang paling nyaman di dalam dunia. Makanya kena di dalam akhirat itu ditakuni oleh Allah. Orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin kayak apa ikam hidup di dunia kayak apa hidup orangnya paling miskin tapi yang sudah melihat pangkatnya di akhirat nang kayak apa kada wahai Allah kada ada susah kada ada apa-apa ya kada ada pikiran kada ada ini. Kenapa garang ini sudah dihadapkan dimasuk ke dalam surganya Allah. Dahan kita berdataan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyakin baca Al-Qur'an tapi ingatkan baca Al-Qur'annya dengan khusyuk supaya tahu apa garang nih yang Allah Ta'ala handaki lawan hamba nena. Nah imbah tahu belajar taat apa taatnya sembahyang wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi Allah Ta'ala sabar dalam hidup. La in syakartum la azidannakum, syukur diamalkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, umpati baginda Muhammad yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wastaghfiru berdoa mana apa istighfar lawan Allah jangan ditinggalkan. Salawat istighfar majlis taklim. Lisan Sayyidina Muhammad utlubul ilm talabul ilm wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mensyarahkan atau mentafsirkan daripada perkataan-perkataan Allah yang berkaitan dengan ilmu. Jangan dihawayakan ilmu agama. Jangan dihawayakan ilmu agama. Kamunya hendak mahawayakan kahawaya jasana. Ayo situ nak kahawaya situ. Baca Al-Qur'an, banyakin baca Al-Qur'an. Nah, tapi baca Al-Qur'annya dengan khusyuk. Ya.
La ilaha illallah Muhammadun. Di dalam Al-Quran apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub Yahud, waladdallin Nasara. Jadi Allah Ta'ala jangan umpati Yahud dan Nasara. Jangan diumpati. Ini kada pakaian mau umpati Yahud, perkataan mau umpati bubuhan Nasrani. Jangan. Di Al-Quran sudah ada tenang. Kerjakan, amunnya yang disuruh jauhi, jangan digawi. Nah, yang terakhir, amunnya kita itu mengetikatkan bahwasanya Allah itu mutakallim, maka kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita kawa. Makanya itu kesimpulannya daripada mutakallim, Allah menghendaki kita menjadi apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya Allah, mudahan kita diberikan ilmu takwa pada taat insyaallah lah. Dan apa jar banyak membaca Al-Qur'an dengan khusyuk dan dengan hormat. Nih, hormat lawan Al-Qur'an. Menghormati Al-Qur'an membacanya harus dengan keadaan baudo. Jangan diandak di bawah. Yasin pangguru sama Yasin itu Quran. Maandak di lantai rancaknya, jangan. Hormati Al-Qur'an, angkat Al-Qur'an itu nah. Angkat Al-Qur'an itu. Mun kami dilajari itu umumnya bubuhan Nahdlatul Maut bahkan namanya mencium itu dua. Artinya nak bergerang, amun di atas kepala ini apa sudah? Amun di atas berarti ini sudah pegangan aku sudah. Kita cium Al-Quran andak di atas kepala. Artinya amun di atas kepala kan ada lagi sudah di atas apa lagi? Di atas pada kita. Kalau lah ini pegangan aku sudah. La ilaha illallah. Hormati Al-Quran. Salah satunya yang menghormati Al-Quran tuh apa di dalam kitab Tibyan. Banyak ini jar Imam An-Nawawi, banyak ini manusia yang melupakannya apabila inya mengaji lawan orang banyak. Orang banyak, tempat pengajian. Bergantian kayak hari Jumat rancak. Hari Jumat tuh kalau rame, kalau lah Nabi Imbayan atau ada mendengarkan orang mengaji. Waktu apa? Waktu acara. Kayak apa kita menghormati Al-Quran? Jadi Imam Nawawi banyak benar yang menyalahi adab Al-Quran apa? Tatawaan. Dah boleh. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Amunnya hendak dirahmati Allah, dengarkan bujur-bujur. Ini kada qori membaca tatawaannya di ujung sana. Itu kada menghormati Al-Quran. Bepandirannya di sana, merotetnya di sana, apalagi menggibah orang. Menggibah orang pas mendengar Al-Quran, di apa ini jauh banget daripada ajaran Al-Quran. Amunnya mendengar Al-Quran, dengarakan. Jadi imam zaman Imam Nawawi sudah banyak nang itu. Ketika orang mendengar orang banyak nih orang hadir baca Al-Qur'an, hadirinya tetawaan orang baca Al-Qur'an tuh kada beadab lawan Al-Qur'an, kada menghormati lawan Al-Qur'an. Nah, itu salah satunya yang menghormati. Tadilah diandak di atas, dicium Al-Qur'an itu. Jangan badabu. Membacanya pulang bulan puasa aja pulang. Tahi cacak lah, ada tahi cacak juga di mana apa kisahnya nenek ya. Dan amunnya amunnya kita itu guring di atas tilamnya nih ganal, lalu ada meja itu pas keandakan batis apa jar ini tilam di sini meja, amun batis kita menuju Al-Quran itu kada beadab jar ulama. Mun kepala kita di sini, batis kita ke sana, jangan batis itu mengarah ke Al-Quran. Mau unjuri Al-Quran itu kada beadab lawan Al-Quran. Namun Imam Syafi'i kada mau membelakangi Al-Quran, tahunya Al-Quran ada di situ, kada maunya guring pasti menghadap ke Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa garang ini mukjizat Sayyidina Muhammad? Kalamullah, kita beadab lawan Allah yang mutakallim. Napa pulang jar dengan ta'zim, mengagungakan membaca, amun hendak baca Al-Qur'an, salah satu mengagungakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amun di awal surahnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah satu mengagungakan Al-Qur'an. Nah,
Salah satu mengagungkan Al-Quran juga. Kenapa? Membacanya dengan tajwid. Belajar. Nah, ada aja sudah gurunya. Ulun masih ikro, biar belajar. Meninggal dunia di dalam kubur karena ada malaikat yang melajari pian. Paseh lagi. Meninggal kada sampat belajar Al-Quran, kada sampat masih ikro soalnya meninggal dunia. Allah Ta'ala kena kirim malaikat yang melajari Al-Quran kena dalam kubur. Dibangkit kita kena kita sudah bisa membaca Al-Quran. Termasuk orang yang perhatian lawan Al-Quran. Jangan supan apa disupan nih? Hah? Umur kada berbau. Maksiat aja orang kada supan. Maksiat aja orang kada supan, masa hendak belajar Al-Quran supan? Ini namanya kita mengetikat karena Allah mutakallim. Datangi ini insya Allah kena doakan mudah-mudahan imbah guru ijai kawin kena. Jadi ada lakian ada bebinian tuh maksudnya kena namanya Habib Ahmad Jindan kena insya Allah ceramah kena insya Allah di bulan Maulid. Kena selajur kena kita buka sekaligus itu madrasah kada madrasah kayak TK lah, taman kanak-kanak lah. Nah, belajar Al-Quran kena yang lelakiannya guru ijai kena main bimbingnya yang bebiniannya kena bininya. Nah, mudahan kabul insyaallah. Jadi rame juga majelis orang yang menyumbang majelis ini dapat juga pahala Al-Qur'an. Yang menyumbang macam-macam nih namanya digunakan gasan itu berpahala bebuhannya. Berkirim dapat kiriman bebuhannya. Karena sambil dilajari bahasa Arab kena biar aja seminggu 5 buting kitabun kitab seminggu 5 buting jadi deh. Nya kekanakan sambil dilajari kena kitab membaca kitab Melayu sedikit-sedikit. Itu jadi nulis banyak-banyak. Kayaknya anak tawasu hendak belajar banyak-banyak ini di pondok pesantren masuk kena. Nah, kitabun kitab makadun bangku ini akan halus kita bisanya kayak itu. Biar seminggu 5 buting jadi sudah berapa tahun gininya belajar banyak dapat. Nabi sudah bisa bahasa Arab sedikit-sedikit karena disuruh pulang menghafal hadis seminggu sebuting enggak. Kalau usah terlalu ngalih-ngalih kasihan juga kan kalau usah banyak-banyak sedikit demi sedikit karena jadi banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kada lain kita maagung kita napegerang jadi maadakan nang itu karena kita perhatian lawan Al-Qur'an. Perhatian lawan Al-Quran. Tajwidnya ada aja sudah. Makanya sebagian ulama yang sebagian orang soleh, orang awam dari orang soleh ini berdoa nang kayak ini. Ya Allah, jangan matiakan ulun kecuali ulun sudah mengkhatamakan Al-Quran ya Allah. Itu doanya. Ketikanya belum bisa. Ya Allah, jadinya. Jangan matiakan ulun ya Allah kecuali ulun sudah membaca mulai Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya sorangan baca. Beguru misalnya maksudnya sudah bisa, sudah bertajwid bisa. Jangan bebarang, hukumnya wajib belajar ilmu tajwid. Membaca Al-Qur'annya sunnah, tapi belajar tajwidnya wajib. Kenapa gerang? Kalau pinata salah, kena. Yang panjang dihandapi, yang handap sama juga. Yang handap dipanjangi, yang pendek. Yang panjang dihandapi, yang handap dipanjangi, kita mau. Tersalah. Paling kada belajar Al-Fatihah. Datangnya abah. Ayo serbu rumah Zidin. Kenapa gerang Al-Fatihah itu wajib? Di mana kita salah Al-Fatihah? Ini banyak badan contohnya nang kayak ini aja Kenapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Siratal ladzi itu panjang. Saharak banyak kalau siratal ladzina mana panjangnya siratal ladzinya dzinya kada panjang kebanyakan orang tak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi itu kada panjang pulang kena tak ghairil maghdubi 'alaihim panjangi pada yang lain. Ada juga gurunya sudah ta'zim lawan Al-Quran dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat. Ini parak sudah pulang nih. Apa ngarannya? Musabaqah. Makanya sebagian orang yang apik belajar sifat 20 ini kadang hendak umpat musabaqah. Nih. Takutan kalau pina niatnya kada bujur. Tapi jangan menyalahkan orang. Orang ada aja pulang ulama yang membolehkan. Para mufti di Mesir itu membolehkan musabaqah.
Tapi katakan niatnya kada karena duit. Oh melihat duit, paha apa hadiahnya biblah, umroh hadiahnya, wah duit hadiahnya neto kah? Sehurup daripada Al-Quran kada sebanding non hadiahnya itu. Biar berlipat-lipat ganda hadiahnya, biar 1 triliun hadiahnya kada sebanding dengan 1 huruf. Makanya bubuhan yang umpat musabakah nih kada sekadar dilajari huruf, dilajari lagunya aja, niatnya dilajari juga. Kembali apa nih umpatnya? Nah kita bahaya jadi niatnya bubuhannya apa niatnya? Niatnya hendak mengagungakan Al-Quran, niatnya hendak menyebarkan ilmu Al-Quran, niatnya hendak memperdengarkan orang lawan Al-Quran. Itu niatnya dilajari, niatnya juga. Jangan dilajari lagu lawan hurufnya aja. Kenanya berlomba supaya dapat duit, supaya dapat nafkah. Jam berapa sudah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini supaya hidup ilmu agama di kampung kita tenang, supaya hidup ilmu Al-Quran di kampung kita tenang, supaya orang itu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah tenang, yaitu Al-Quran. Apa yang diagungkan oleh Allah Sayyidina Muhammad Sayyidul Aqwan. Nah terakhir dengarkan, ini di dalam kitab Jawahirul Quran yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa jadi sidin? Yang tulisin Sirrul Quran di dalam kitab Jawahirul Quran. Sirrul Quran, rahasia Quran, wa lubabuh, dan intisari daripada Al-Quran, wa maqsadil aqsa, dan paling maksud yang paling dituju oleh Al-Quran itu apa? Da'watul ibadi ilal jabbaril a'la, yaitu membawai orang kepada Allah. Itu rahasia Al-Quran itu. Namanya Allah mutakallim. Kenapa jadi Allah itu mutakallim? Membawai orang kepada Allah, membawai orang kepada sidin. Tapi kena melalui mulut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Muhammad menyalurkan itu kepada muntung-muntung para alim ulama yang mereka itu kada merasa melajari. Kada lain berataan adalah kebaikan daripada Allah. Ini kebaikan ini pian kau paham nih nah malam hari ini, kebaikan Allah. Kau mendengar nyaman, kebaikan Allah, kada kebaikan Sayyidul Rahman kada. Ada itu berataan adalah kebaikan daripada da'watul ibadi ilal jabbaril a'la rabbil akhirati wal ula, Tuhan dunia dan akhirat. Ini hendak mengenal Al-Quran itu hendak membawai orang kepada Tuhan di dunia, Tuhan di akhirat. Karena hidup manusia itu imma di dunia lawan di akhirat. Supaya mengenal Allah di dunia, supaya lebih lezat lagi pengenalan kita ketika kita di hari akhirat. Mudah-mudahan kita berataan selamat, berataan dunia dan akhirat, berataanlah. Mudah-mudahan kita berataan sukses dunia dan akhirat, meninggal berataan dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Nih yang lagi garing kita doakan mudah-mudahan disembuhkan segala penyakitnya insyaallah. Wabil khusus mama dan wabil khusus nih Hubabah Anissa binti Yusuf Al-Haddad, Hubabah yang tuha di Pontianak. Jadi lagi dalam keadaan garing juga. Kita doakan berataan yang garing-garing di seluruh dunia daripada kaum muslimin wal muslimat. Kita doakan mudah-mudahan Allah taala angkat segala penyakitnya, dipanjangkan umur, sehat badan wal afiat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudahan menambah semangat kita menuntut ilmu lagi lah. Kada lain nina kita hendak supaya kada mahawayakan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.